Oke, kali ini kita akan mempelajari pengantar hukum Indonesia atau biasanya disingkat dengan PHI. Sebelum belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa PHI itu. PHI terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar di sini mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa istilah PHI atau pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Lalu apa hubungan PHI dan PIH? Di sini PHI dan PIH memiliki persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaannya yaitu bahwa keduanya berobjekkan tentang hukum. Dan di samping itu, kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan prasyarat dalam kuliah lanjutan atau menempuh mata kuliah yang berobjekkan hukum. Oleh karena itu, mata kuliah PHI dan PIH merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang berobjekkan hukum. Lalu, apa perbedaannya dari PHI dan PIH? Yang pertama, PHI itu adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya, PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, posisi berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dengan teori-teori hukum positif. Lalu, PIH itu apa? Perbedaannya yaitu mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran umum. Maksudnya, maksud dasar dari ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya, falsafah, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum. Jadi, kesimpulannya, PIH ini membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian, konsep dasar, dan teori hukum, atau sejarah terbentuknya hukum dan lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari hukum, atau maksud saya mempelajari konsep, pengertian dasar, dan sejarah hukum, serta teori hukum positif Indonesia. Lalu, apa sih tujuan mempelajari PHI? Ada 5 tujuan mempelajari hukum di Indonesia adalah untuk mengetahui. Pertama, macam-macam hukum di Indonesia. Yang kedua, perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, macam-macam lembaga penyelenggaraan negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang kelima, prosedur dalam melaksanakan hukum, baik acara peradilan atau prosedur birokrasi dalam negara menurut hukum Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam pengertian hukum. Oke, sampai saat ini di antara para sarjana masih belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum. Jadi ada beberapa definisi hukum yang dikemukakan para sarjana, yaitu pertama, Utrecht mengumumkan definisi hukum sebagai berikut, yaitu hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Nah, itu menurut Utrecht. Nah, kedua menurut Mukhtar Kusuma Atmaja. Beliau mengatakan hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga
dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga dikemukakan oleh Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain. Nah, dari definisi para sarjana tersebut dapat diambil kesimpulan ada beberapa unsur-unsur hukum. Yang pertama, satu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Itu salah satu yang pertama unsur dari hukum. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang kita ketahui bisa baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Ya, artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas. Nah, sanksi yang tegas di sini bisa sanksi administratif, bisa sanksi perdana, sanksi pidana ataupun sanksi perdata. Nah, oke, itu pengertian dari hukum dan unsur-unsur hukum. Kita lanjut ke sumber-sumber hukum. Apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum? Nah, sumber hukum itu adalah asal mulanya hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Nah, segala sesuatu di sini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan, atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Nah, sumber hukum di sini ada dua. Nah, pertama sumber hukum material, yang kedua sumber hukum formal. Nah, kita bahas dulu sumber hukum material itu apa. Sumber hukum material itu adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum material ini menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, yaitu harus ditaati ya sebagai hukum. Nah, sumber hukum material di Indonesia sendiri adalah Pancasila, yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lanjut ke sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal itu adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum, termasuk sumber hukum formal yaitu ada yaitu ada 5. Ada undang-undang, kebiasaan atau hukum adat, jurisprudensi, traktat, doktrin. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Undang-undang dari undang-undang sendiri. Nah, undang-undang sendiri biasanya disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yaitu peraturan yang dibentuk atau yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Nah, biasanya di Indonesia peraturan undang-undang itu biasanya dibuat oleh lembaga legislatif ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 ada beberapa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, biasa disingkat dengan Perpu. Ya, jadi undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, itu pengertian atau penjelasan dari undang-undang. Sekarang kita lanjut dengan kebiasaan atau hukum adat. Yang dimaksud dengan kebiasaan yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum
yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya. Nah, jadi kalau misalkan kita memberikan contoh kebiasaan itu bisa dilihat dalam pidato kepresidenan pada setiap tanggal 17 Agustus kita pidato seorang presiden harus memberikan pidato kepresidenan tiap tahunnya. Nah, emang itu nggak diatur dalam secara tertulis, tapi itu biasanya dianggap sebagai hukum kebiasaan, ya. Lanjut, jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lainnya dalam memberi putusan terhadap suatu kasus yang sama, ya. Jadi jelas ya, misalkan sekarang hari ini saat ini ada kasus yang mana dahulu kala itu misalkan hakim pernah memberikan vonis tentang kasus yang hampir sama saat ini. Nah, seorang hakim itu bisa menggunakan jurisprudensi tersebut yang digunakan pada hakim-hakim terdahulu, ya. Itu namanya jurisprudensi. Lanjut kita ke traktat. Traktat ini adalah perjanjian antar negara atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian, ya. Jadi traktat itu dapat dibedakan ada 3, yaitu traktat bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara. Yang kedua, traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari 2 negara. Dan yang terakhir adalah traktat terbuka, yaitu traktat yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut. Jadi awalnya dia belum ikut menjadi ikut, tapi sebelum dia ikut itu sudah terbentuk perjanjian tersebut, ya. Oke, yang terakhir itu doktrin. Doktrin itu apa? Yaitu doktrin itu adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam putusan pengadilan dapat menjadikan sumber hukum melalui jurisprudensi, ya. Jadi pendapat ahli hukum ini yang terkenal, nah bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi yang nggak semua ahli hukum itu dapat dijadikan rujukan, tapi hanya tertentu aja untuk para ahli hukumnya. Misalkan Jimli Asidik, dia adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, dia juga merupakan ahli hukum di Indonesia. Nah, pendapat-pendapat beliau mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, ya. Contohnya di jurisprudensi itu misalkan untuk putusan hakim konstitusi, karena beliau juga yang khusus di bidang konstitusi. Nah, mungkin cukup materi untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya. Mohon jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti lagi, bisa langsung kontak saya, atau misalkan by WA, by email, atau by apapun bisa menghubungi saya kalau ada pertanyaan, atau misalkan nanti kita lanjut ke tugas materi selanjutnya, ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi-materi yang saya jelaskan baru ini, kalian akan menyelesaikan tugas nih, ada tugasnya. Jadi setelah saya menjelaskan, saya ingin tahu kalian paham atau tidak, ya, yang saya jelaskan ini. Nanti biasanya tugas itu bisa diketik atau ditulis dengan folio, ya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.